niat yang baik, niat yang masuk itu apakah dia ingin mencari pengalaman atau mencari pasangan, gitu kan? Dia mau mencari relasi atau CV. Nah, itu yang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Agus. Ya, selamat sore juga Mas Bima. Ya, baiklah. Selamat sore sahabat setia yang mendengarkan podcast kami. Untuk podcast kali ini itu berjudul Mengajak kepada Kebaikan. Nah, untuk judul spesifiknya itu kami mengangkat meluruskan niat dalam berorganisasi. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, terutama dari saya. Perkenalkan, nama saya Pemas, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk Mas, monggo untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Agus Pratama Putra dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Baik Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Ya, biasanya saya tahu Mas Dapa itu suka jogging kalau pagi sore-sore ini mencari keringat. Tapi kali ini saya ingin berbincang-bincang atau sharing session dari waktu 5 sampai 10 menit ke depan seperti itu. Nah, sekarang ini dari Mas Agus sendiri nih, saya mau tanya. Sadar nggak sih Mas, mahasiswa sekarang itu tidak tertarik dalam berorganisasi? Karena kata yang saya dengar dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau berorganisasi itu karena katanya capek, alasannya sibuk. Lebih baik dia ya sudah kuliah pulang kayak gitu. Dari Mas Agus sendiri udah tahu belum dengan isu ini tadi? Soal anak-anak atau khususnya dari kalangan kita sendiri ya, karena kita dari mahasiswa gitu ya, kita sudah biasa melihat realitas seperti itulah, menganggap organisasi itu nggak penting gitu. Yang penting ya saya datang ke kuliah, datang absen, ya udah selesai, kewajiban gugur. Nah, berarti kita akan membahas organisasi ya Mas Agus untuk pembahasan kali ini. Nah, dari Mas Agus sendiri, apa itu organisasi? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, organisasi itu tempat untuk berkembang, tempat untuk menambah skill, baik itu soft skill ataupun hard skill kita, dan juga menambah pengalaman, dan yang paling penting itu ya menambah relasi kita tentunya. Itu menurut saya sih. Oke. Nah, sebelumnya Mas Agus, kadang-kadang saya itu salah sebut antara Mas Agus sama Mas Dapa. Tapi untuk kali ini kita memakai nama Mas Dapa kayak gitu ya. Siap. Kalau nama Mas Agus itu sudah familiar lah di luar sana. Tapi kalau Mas Dapa itu kan ya sedikit yang punya nama Mas Dapa. Oke, untuk Mas Dapa, tadi kan dijelaskan bahwasannya ikut organisasi dulu untuk nama relasi, untuk sebagai wadah berkembang dan lain sebagainya. Nah, tujuan Mas Dapa sendiri mengikuti organisasi itu apa Mas? Ya kalau tujuan saya sendiri ya, otomatis saya nggak beda jauh dari tadi mengenai organisasi itu apa. Yang pastinya tujuan saya masuk organisasi untuk mengembangkan diri saya. Saya ingin melatih ya, kepemimpinan, kemudian kerja sama tim juga. Dan itu kan sudah masuk mencari pengalaman dan lain sebagainya. Dan tentunya relasi ini juga saya butuh untuk kedepannya, nggak cuma buat tahun ini atau 1 tahun ke depan, tapi untuk ke depan itu pasti dibutuhkan skill seperti ini. Nah, tadi Mas Dapa sudah menjelaskan panjang lebar tuh tujuan Mas Dapa. Tapi ada lagi Mas pertanyaan, apa yang harus Mas Dapa lakukan untuk mencapai tujuan yang Mas Dapa sebutkan tadi? Nah, untuk mencapainya tentunya kita harus memiliki niat yang kuat.
konsisten dengan niat itu kan. Ya. Karena namanya di lingkungan yang baru itu ada yang terbawa arus istilahnya, Iya. gitu kan. Ada yang konsisten. Iya. Itu tergantung dari niat kita mau masuk tuh mau apa gitu. Hmm. Apakah kita hanya mau menambah CV Iya. untuk mengisi portofolio kita, untuk meyakinkan perusahaan misalkan besok kalau mau kerja pengalamannya seperti ini, namun skill yang didapatkan tidak ada karena hanya untuk menambah CV tadi. Jadi kan bukan saya bilang sia-sia itu organisasi kan kalau niatnya seperti itu ya. Iya. Namun ya itu kurang etis juga kalau misalkan cuma membebani teman-teman di Iya. organisasi. Gitu. Oke, tadi Mas Dapa sudah menjelaskan bahwasanya untuk yang dilakukan adalah gimana caranya Mas Dapa itu bisa berkembang di organisasi itu tersebut kan. Gitu. Tapi dari Mas tadi menyebutkan bahwasanya ada mahasiswa yang mau masuk CV atau mengisi portofolio. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Mas, kita selaku mahasiswa atau tanggapan Mas Dapa untuk mahasiswa-mahasiswa yang nggak mau ikut organisasi, sebenarnya ikut organisasi itu wajib nggak sih Mas bagi mahasiswa atau sunnah atau gimana sih? Oh iya, siap. Aku jawabnya. Iya. Oke. Terkait wajib atau enggaknya tuh saya nggak bisa mengatakan wajib karena kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Ya. Gitu ya. Kalau misalkan kita melihat mahasiswa sekarang kebanyakan itu datang ke kampus, ya udah yang penting sudah absen. Kalau jadwalnya presentasi, kalau jadwalnya dosen datang ya datang. Jadi istilah yang sering kita dengar familiar itu kan mahasiswa kupu-kupu seperti itu ya. Ya. Nah, itu kalau misalkan datang cuma store nama, store badan itu kan ya dapat apa gitu loh. Makanya kalau dari pandangan saya sendiri organisasi itu penting karena dengan berorganisasi tadi kalian bakal merasakan hasilnya itu bukan sekarang. Sekarang itu tempatnya kita tuh memupuk semuanya, kita menambah relasi dan lain sebagainya, pengalaman itu kita cari dulu, baru nanti di masa depan itu baru terpakai itu semua. Berarti kita mengikuti organisasi sekarang itu bisa juga dikatakan bahwasannya bekal kita untuk jangka panjang gitu ya. Nah, menarik nih, Mas Dapa tadi menyebut mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang gitu ya. Nah, gini Mas, karena setiap kampus itu mayoritas memang mahasiswa kupu-kupu. Nah, dari tanggapan Mas Dapa nih, gimana sih tanggapan Mas Dapa terhadap mahasiswa kupu-kupu ini? Karena kan dia kuliah terus pulang, entah itu dia di kosan atau di asrama kita nggak tahu, entah dia tiduran atau ada kegiatan lain atau ada kerjaan. Tapi yang pasti kan dia berkegiatan di kampus hanya kuliah gitu, hanya belajar. Nah, dari Mas Dapa gimana? Ya, soal mahasiswa kupu-kupu ini ya, ini diskusi yang menarik juga terkait mahasiswa kupu-kupu karena pastinya teman-teman yang mendengar di sini akan terpantik gitu loh. Iya. Soal mahasiswa kupu-kupu. Ya menurut saya sendiri kita ini kuliah itu nggak murah biayanya, gitu. Bukan masalah biayanya aslinya, yang dimasalahkan itu bukan masalah biaya karena kalau soal biaya orang tua pun pasti akan mengusahakan begitu loh. Ya. Namun yang jadi pertanyaan, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi mahasiswa atau lulusan yang biasa-biasa aja atau lulusan yang memang sesuai dengan harapan orang tua seperti itu. Makanya kalau misalkan mahasiswa, kalau misalkan di kosnya setelah kuliah itu ada kerja, itu nggak masalah karena itu juga bakal menambah skill dia hampir sama seperti dia berorganisasi. Dia kan bakal diuji di situ kerja sama timnya. Iya. Itu kalau kerja. Ini kembali lagi ini konteksnya kalau kerja. Iya. Beda lagi kalau misalkan dia pulang cuma tidur rebahan, scroll TikTok sampai malam, habis itu malamnya main game sampai pagi gitu kan ya.
membuang waktu ya. Jadi kurang bermanfaat. Nah itu menurut saya lebih baik cari pekerjaan lain, bukan pekerjaan maksudnya kerja, mencari aktivitas yang bermanfaat. Oke. Aku teringat dari kata-kata Najwa Shihab dari penjelasan Mas Dafa, bahwasanya kita itu selagi mahasiswa itu harus mencari aktivitas lain kayak ini, yaitu yang bermanfaat bagi kita, bukan pulang ke kos tapi tiduran enggak. Nah, kata Najwa Shihab, Mas Dafa, itu kita di kuliah ini itu masa kita untuk menghabiskan masa kegagalan kayak gitu. Nah, dari masa kegagalan menurutku ya organisasi udah pas itu untuk mewadahi kita bertumbuh, yaitu dengan kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kan dalam suatu proses itu bukan masalah gagal, tapi masalah kita tuh belajar dari kesalahan seperti itu. Nah, tapi ada lagi Mas. Tadi Mas Dafa kan sudah menjelaskan panjang lebar tentang mahasiswa kupu. Apa sih Mas saran atau pesan dari Mas Dafa untuk mahasiswa kupu-kupu itu? Ya cukup, tidak perlu banyak-banyak untuk pesan kita kepada mahasiswa kupu-kupu khususnya, tapi ini juga untuk mahasiswa seluruhnya ya. Ya tetap cari aktivitas yang baik, yang bermanfaat, jangan hanya menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia seperti yang kita bahas tadi, karena biaya yang dikeluarkan oleh orang tua itu punya impian, misalkan ingin anaknya jadi sarjana pertama, masa kuliahnya main-main gitu kan, masa kuliahnya cuma dengerin dosen habis itu pulang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kan harus menambah skill di luar juga, karena kalau misalkan kita cuma fokus di kelas, di kampus, apalagi yang presentasinya membaca, jadi nggak bisa memahami secara penuh materi yang dia sampaikan, dia hanya membaca aja, itu kan sama aja kayak baca koran gitu. Apa bedanya sama mahasiswa sama orang yang nggak sekolah gitu. Jadi harus ada perbedaan di situ. Jadi kita harus punya malu sama diri kita sendiri kalau misalkan kita lebih buruk dari orang yang nggak sekolah, malah yang nggak sekolah malah lebih bagus dari kita, itu kita harusnya malu di situ. Nah mungkin itu pesan dari saya untuk mahasiswa kupu-kupu. Itu mahasiswa kupu-kupu, pesan dari Mas Dafa. Nah, kita kembali ke organisasi Mas. Sangat menarik ini ya, masalah mahasiswa kupu-kupu, terus kita kembali ke organisasi. Nah, ada suatu isu Mas di organisasi ini. Jadi di organisasi ini tuh ada orang ikut organisasi hanya untuk mencari CV, hanya untuk mengisi portofolio. Nah, apa bedanya dengan mahasiswa kupu-kupu? Dia hanya ikut organisasi, kayak nggak kerja, kayak apa? Yang penting jabatan ada aja, di SK ada. Nah, tanggapan Mas Dafa gimana? Ya, tanggapan saya untuk mahasiswa ini kan ada istilahnya mahasiswa pura-pura. Apa itu pura-pura? Ya kuliah rapat. Itu kebalikan dari kupu-kupu tadi. Jadi mungkin dia mengabaikan kuliahnya, malah lebih sering atau lebih condong dia ke organisasi. Nah, itu bagus atau enggak sih menurut? Ya bisa dibilang bagus kalau misalkan dia rapatnya serius, dia ikut organisasi serius gitu kan. Tapi kalau misalkan dia cuma untuk menambah CV, portfolio, untuk ya ini jabatan saya itu seperti ini, ketua ini, dan sebagainya. Nah, orang seperti ini itu kalau kita bahasa kasarnya itu bisa jadi beban tim, beban organisasi, karena pasti orang ini ya ikut hanya numpang nama, store badan, store muka kan, tapi nggak ada kontribusi sama sekali. Padahal kita pinginnya di organisasi itu ya tempat kita berkembang bareng-bareng, bukan individu. Itu tanggapan dari saya. Kita itu berarti di organisasi itu super tim, bukan superman, bukan bergerak sendiri, tapi bergerak itu bersama-sama.
kayak gitu. Oke. Nah, dari Mas Dapa sendiri nih, apa sih yang harus diperbaiki dalam keadaan organisasi yang sekarang ini banyak orang yang ikut organisasi hanya untuk mencari CV? Apa yang harus diperbaiki, Mas? Dari Mas Dapa sendiri? Untuk yang paling penting ya, Iya. paling krusial ini ya niat. Ada satu hadis dari Arba'in karya Imam Nawawi dan itu ditempatkan di nomor 1. Jadi kan urgensinya paling penting gitu ya. Iya. Jadi ini hadis memang sangat penting, bahkan Rasulullah SAW selalu menekankan kepada kita semua. Apa itu bunyinya? Untuk potongan hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan apa yang kita tuju, apa yang kita maksudkan, apa yang kita niatkan, itu akan berdampak pada kita sendiri. Hasilnya tuh bakal kembali ke kita sendiri. Sama halnya dengan orang yang berorganisasi tadi. Kalau misalkan dia hanya untuk mencari CV tadi, mungkin perusahaan misalkan ketika dia mau kerja, perusahaan melihat CV-nya itu, oh yakin ini, oh ini jabatannya bagus, ini ketua ini. Namun skill nggak bisa bohong, hasil nggak bisa bohong kan. Sama aja kalau misalkan udah banyak isi CV, portofolio, namun skillnya nggak ada, otomatis kan yang dilihat kan pengalaman langsung, cara dia kerja, cara dia bergeraknya itu bagus atau enggak. Nah, itu yang dilihat. Oke, berarti Mas Dapa kalau niat ini dikontekskan ke apa namanya, ke organisasi adalah sebelum kita masuk organisasi itu ada screening. Nah, Harusnya niat kita itu sudah lulus tuh di situ. Maksudnya itu udah ada tujuan. Capaian saya di organisasi ini tuh ya menjadi ketua atau menjadi kabid atau menjadi apa kan. ya. Tapi di balik jabatan itu kan kita juga harus mempunyai skill, Mas Dapa. Betul. Nah, tapi yang menjadi masalah, Mas Dapa, gimana kalau orang ikut organisasi itu karena lawan jenis, karena ketuanya ganteng, tapi kan menjadi masalahnya itu ketua itu bukan selamanya, tapi hanya satu periode seperti itu. Nah, gimana Mas Dapa? Tanggapan Mas Dapa ketika ada orang masuk organisasi karena orang ini ganteng, karena lawan jenis, itu gimana Mas Dapa? Ini niat yang salah juga ya nih Mas. Iya. Tadi untuk menambah portofolio saja, ini malah nyambung ke lawan jenis. Ini menarik. Iya. Kalau kita bicara soal niat dia masuk organisasi karena cowok yang dia suka, misalkan ya, karena cewek yang dia suka masuk organisasi tersebut, ini bakal berdampak juga. Misalkan di kinerja, kalau misalkan orang ini yang dia suka ini nggak datang, pasti dia nggak datang karena niatnya pengen lihat dia kan. Otomatis kan niatnya kan emang pengen lihat dia, pengen bareng dia terus. Kalau misalkan dia nggak ada, sama halnya tadi kalau misalkan dia anggota dan yang dia suka jadi ketua. Kalau anggota kan pasti kan naik karena emang jabatan kayak gitu kan. Nah, ketua umum kalau udah jadi ketua ya otomatis turun. Nah, kalau misalkan dia keluar, otomatis ini kalau misalkan dia naik ya, terus nggak ada tujuannya, karena tujuannya emang ya aku pengen sama mas ini, aku pengen sama mbak ini, ya itu otomatis bakal mengurangi kinerjanya. Kecuali karena suka itu wajar, suka kan wajar. Kalau misalkan suka lawan jenis, sama jenis kan malah itu masalah. Ya wajarnya kan suka lawan jenis, namun kan bisa menahan. Itu profesional atau enggak di dalam organisasi. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, mungkin niatnya harus diubah. Kalau misalkan orang-orang yang seperti itu yang niatnya karena lawan jenis, yang hanya menambah portofolio, itu harus diubah sih untuk niatnya. Karena sama aja buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu dong. Gitu. Oke. Berarti Mas Dapa untuk niat ini ya bukan hanya mempengaruhi apa namanya sinergi kita di organisasi, tapi mempengaruhi profesionalitas kita di organisasi. Nah, menurut Mas Dapa nih,
yang ideal kita untuk profesional di organisasi itu seperti apa sih? Biar kita itu sinkronkan ke niat ini, biar pembahasan ini ada poinnya gitu, titik temunya antara niat sama profesional kayak gitu. Yang pertama, dia harus tahu makna organisasi dulu. Orang ini harus tahu dulu. Iya. Sebelum masuk organisasi, masa nggak tahu organisasi itu apa gitu kan? Iya. Mungkin mengartikan perkumpulan dengan beberapa orang yang bekerja sama dan lain sebagainya, itu udah masuk pengertian apa, karena nggak semuanya paham kan soal itu bakal paham soal organisasi, bakal tahu organisasi itu seperti apa ya, mesti sering berjalannya waktu. Namun kembali lagi, niat yang baik, niat yang masuk itu apakah dia ingin mencari pengalaman atau mencari pasangan gitu kan? Dia mau mencari relasi atau CV. Nah, itu yang dipertanyakan itu seperti itu. Karena kalau tadi disinggung soal screening gitu ya, kadang itu orang screening memberikan komitmen itu hanya untuk memperkuat validasi diri aja. Saya itu begini. Tapi kan kadang realita enggak. Jadi kan kalau kita melihat slogan di HW, sedikit bicara banyak bekerja, itu slogan yang sangat bagus sekali. Jadi kita nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak janji ini itu, cukup lakukan aja, walaupun itu kecil, lakukan itu kembali lagi untuk niatnya ya. Jadi dia itu mau menambah pengalaman atau pasangan tadi, menambah relasi atau CV itu baik. Kalau misalkan dia paham soal hadis tadi, apa sih pesan yang terkandung dalam hadis tadi, pasti nggak bakal sampai lupa diri istilahnya. Nah itu sih untuk tambahkan dari saya seperti itu. Oke, kalau dari pemahaman saya Mas, dari Mas Dapa jelaskan, berarti orang itu hanya ada dua pilihan, antara pasangan atau pengalaman, antara relasi atau CV. Nah, tergantung teman-teman yang mendengarkan ini, yang memilih antara dua ini. Mau pasangan silakan ke pasangan, atau yang mau pengalaman silakan pengalaman. Tapi pada intinya organisasi itu untuk kita bertumbuh dan berkembang, bekal kita untuk masa depan. Nah, ini Mas, kita tadi kan dari awal sudah membahas yang namanya kupu-kupu, kura-kura. Kalau lama sedikit lagi nih yang ada di zoo itu tersebut semua dari kita ini. Tapi untuk ini kita fokus dulu nih yang ada dua hewan ini, kupu-kupu sama kura-kura. Nah, pesan dari Mas Dapa nih, apa sih pesan atau harapan dari Mas Dapa untuk kura-kura dan kupu-kupu ini? Oke, satu-satu ya. Iya. Untuk mahasiswa kupu-kupu, kalau misal kalian nggak tertarik untuk berorganisasi dengan alasan kalian bakal capek, kalian akan menghabiskan waktu yang sia-sia dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke kalian. Itu karena pikiran-pikiran kalian saja soal itu, yang menganggap penting atau enggaknya itu kalian sendiri. Jadi saran saya, kalau misalkan nggak mau berorganisasi, minimal manfaatkan waktu dengan baik. Contoh apa? Baca buku, perdalam materi. Nggak harus dari buku, dari YouTube itu ada. Jadi gunakan gadget itu sebaik mungkin. Nggak cuma buat nge-game, nggak cuma buat scroll TikTok, namun gunain dengan baik seperti itu. Dan jangan lupa melatih skill public speaking juga. Karena kalau misalkan orang berorganisasi pasti dapat, tapi kalau yang nggak organisasi itu jarang yang dapat. Jadi saran saya untuk mahasiswa kupu-kupu tentunya perbanyak skill, apalagi soft skill kalian itu di luar kampus, di luar pembelajaran di kelas. Dan untuk mahasiswa kura-kura atau yang sibuk organisasi, pesan dan harapan saya, satu, jangan tinggalkan kewajiban kalian itu di sini tuh kuliah. Karena orang tua kalian membiayai kalian bukan untuk berorganisasi. Itu tujuan kedua. Itu untuk menambah skill kalian, pengalaman kalian dan relasi kalian. Jadi jangan dijadikan tujuan utamanya gitu. Dan jangan sampai terlena dengan hal-hal tadi. Jadi jika kalian memang niatnya untuk mencari pengalaman, mencari relasi, fokus aja pada niat itu. Buat bagaimana
dirimu itu ingat dengan tujuan awal. Aku tujuan awal seperti ini, jadi nggak boleh geser. Itu harus ada pengingatnya, dan pengingat nggak harus dari diri sendiri juga. Cari teman yang baik, cari teman yang sefrekuensi istilahnya, maka itu akan jadi partner kamu sampai masa yang akan datang. Mungkin itu. Nah, terima kasih Mas Agus atas pengalaman dan pelajaran untuk pada sore hari ini. Ya. Tapi sebelum saya tutup untuk podcast pada kali ini, saya akan menyimpulkan dulu bahwasanya tadi itu dijelaskan kita itu selaku mahasiswa itu perlu untuk berorganisasi. Ya. Karena berorganisasinya juga itu bekal kita untuk ke depan, dan skill yang kita dapat di organisasi akan bermanfaat waktu yang akan datang, seperti itu. Nah, yang kedua itu mahasiswa kupu-kupu. Tapi Mas Agus tadi sudah menyampaikan mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura. Untuk mahasiswa kupu-kupu, karena kalian tidak ikut organisasi, maka kembangkanlah skill yang kalian punya di luar organisasi, seperti itu. Entah itu di TPA, entah itu di kos itu belajar public speaking, entah itu mengikuti seminar-seminar yang ada di fakultas atau di kampus, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa kura-kura, Mas Agus tadi sudah menekankan bahwasanya luruskan niat, bahwasanya kalian yang ikut organisasi itu ada dua pilihan, antara pasangan atau pengalaman, antara relasi atau CV. Tapi kalau bisa itu dua-duanya dapat kayak gitu, itu lebih baik. Nah, mungkin itu Mas Dapa dari perbincangan pada sore hari ini. Ya. Untuk Mas Dapa bisa disapa dulu pendengar setia kita. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Kita sudah diskusi mengenai mahasiswa tadi. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Oke. Saya selaku Pemas dan Mas Dapa pamit undur diri dan mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Apabila ada kata-kata yang salah dari perbincangan kami ini, kami memohon maaf, dan kepada Allah marilah kita mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.